Haleluya, Kristus telah lahir, terangnya telah terbit menghalau kesuraman, sukacitanya hadir mengakhiri duka berkepanjangan, damainya nyata bagi setiap orang yang dikasihinya. Mari kita bernyanyi dengan merdu, memuliakan Dia yang penuh hikmat dan kasih karunia. Umat yang dikasihi Tuhan, kita nyatakan votum kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Natal menjadi bentuk nyata kemuliaan Allah ketika Ia mau datang ke dunia dalam rupa Yesus Kristus yang lahir dalam palungan di Betlehem, kota Raja Daud. Sebagai manusia, Ia hidup tak berbeda dari kita, bertumbuh dari bayi menjadi kanak-kanak, bertumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa. Ia bertumbuh sebagai manusia yang hidup, yang penuh hikmat dan kasih karunia. Marilah kita merefleksikan kehidupannya agar kita bisa mengikuti teladan pertumbuhannya. Raja Daud, ada
sebagaimana manusia yang lahir dan hidup di dunia. Suka dan duka dunia dirasakan oleh Kristus, namun ia tetap bertumbuh di dalam kehendak Allah, semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Apakah kita sudah mengikuti teladannya saat suka dan duka dunia silih berganti? Setiakah kita untuk tetap berlaku sesuai kehendak Allah saat harapan dan ratapan datang silih berganti? Apakah kita tetap bertumbuh untuk mengenalnya, atau malah menjauh dari dekapan kasih-Nya? Ya Allah yang mulia dan penuh kasih karunia, saat ini kami datang kepadamu memohon ampun atas segala kesalahan yang kami perbuat saat ada duka dan luka, tantangan dan ancaman. Kadang kami tergoda untuk menjauh dari kehendak-Mu, sehingga kami mengabaikan hikmat ilahi yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Ampunilah kami, ya Allah. Kiranya tuntunan-Mu memimpin kami untuk bertobat, hingga kami bisa bertumbuh sesuai dengan teladan-Mu. Di dalam nama Kristus, Anak Allah, yang menjadi juru selamat bagi kami semua. Amin. Amin. Nanti kita pun melihat anak ini yang lemah jadi juru selamat kita, Raja surga mulia. Kita pun dipimpinnya masuk surga selamanya. Bukan dalam kandang hina kita lihat kuasa-Nya, tapi kelak di dalam surga dengan Allah Bapa-Nya. Nanti kita menyembah dikeliling tatanya. Inilah berita pengampunan bagi kita yang tertulis dalam nubuat Nabi Yesaya pasal 38 ayat 17 dan 20. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap, sabda Nabi pada masa lampau. Janji lama telah genap, zaman baru cerah tetap.
puja segala tempat dan zaman. Yesus anak lemah lembut, di Kau kami sembah sujud. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang telah lahir dalam dunia ini dalam rupa manusia, dengan kasih-Mu yang besar untuk menyelamatkan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang dalam ibadah kepada-Mu untuk bersama kembali menghayati kisah kehadiran-Mu di dalam dunia. Apa yang akan kami baca dari dalam ayat demi ayat di dalam Alkitab, biarlah kiranya itu yang menjadi satu pegangan, pengingat dan kekuatan bagi kami untuk menjalankan kehidupan kami. Dengan semua tantangan yang ada dalam hidup ini, maka biarlah kiranya Tuhan, kami juga terus memperoleh hikmat dari-Mu, karena Engkau adalah sumber hikmat yang sejati. Bersabdalah ya Tuhan bagi setiap kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut 1 Samuel 2 ayat 18 sampai 20 dilanjutkan dengan ayat 26. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tumbuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Dia hai semua malaikatnya, pujilah Dia hai tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai bintang-bintang. Pujilah Tuhan hai langit yang mengatasi langit di atas langit. Pujilah Dia hai air di atas langit, puji Tuhan di sorga. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungan yang mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Tuhan hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Pujilah Dia hai api-api hujan es, hai kabut dan angin badai. Pujilah
Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungan, yang mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Tuhan, hai raja-raja bumi, pujilah Dia, hai bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan, wahai para pembesar, wahai pemerintah dunia. Pujilah Tuhan, wahai para teruna, hai anak-anak dahara. Hai orang tua dan anak-anak muda, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungan, yang mengatasi segenap langit semesta. Bacaan kedua menurut Kolose 3 ayat 12-17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia,
Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku sangat cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, 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 haleluya. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, waktu berjalan terasa mungkin begitu cepat akhir-akhir ini. Dengan situasi pandemi yang telah ada, dan tiba-tiba kita telah selesai menjalankan Natal dan bersiap memasuki tahun yang baru. Waktu yang berjalan begitu cepat ini kita alami di dalam masa pandemi. Tapi juga di dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, waktu bisa berjalan dengan begitu cepat. Katakanlah dalam hubungan antara orang tua dengan anak. Ketika waktu terus berjalan, sekalipun orang tua bersama-sama dengan anak mereka dari kecil, maka ketika anak-anak telah tiba pada waktu untuk mereka keluar dari rumah, misalkan karena sebuah pernikahan, tak jarang kemudian terpikirkan, rasanya baru kemarin melahirkannya, sekarang udah harus menikahkan dia. Atau mungkin juga terpikir bahwa rasanya waktu kecil dia masih jadi anak yang manja, sekarang sudah bersiap untuk memulai rumah tangga sebagai orang yang dewasa. Hal-hal seperti itu bisa terpikir oleh kita sebagai orang tua. Ketika waktu di dalam kehidupan kita bersama dengan anak-anak terasa menjadi begitu cepat. Ada orang tua yang kemudian siap melepaskan anak-anak mereka ketika telah dewasa. Atau bahkan yang melihat anak-anak mereka bertumbuh, yang tadinya masih makan disuapin, tiba-tiba sudah mau pacaran. Atau anak-anak yang tadinya kita pikir ada terus di rumah, kita tahu perkembangannya, tapi kemudian melakukan sesuatu yang di luar dari dugaan kita tanpa kita ketahui. Tak mudah menjadi orang tua yang mengamati kedewasaan anak-anak dan bahkan kemudian melepaskan anak-anak ketika mereka telah dewasa. Dan disitulah justru makna menjadi orang tua. Bahwa menjadi orang tua di dalam ikatan darah tentu tidak akan terpisah sampai kapanpun. Namun tugas dan tanggung jawab orang tua adalah menyiapkan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang kemudian bertumbuh menjadi dewasa, mandiri, dan dapat memutuskan banyak hal untuk masa depan mereka sendiri.
Orang tua telah membesarkan anak-anak dengan seluruh curahan kasih sayang, memberikan yang terbaik, dan kemudian sampai pada suatu titik ketika setiap orang tua ditantang untuk sanggup memiliki kekuatan melepaskan anak-anak mereka. Rela ketika anak-anak mandiri dan punya keinginan serta keputusan untuk masa depan mereka sendiri. Membangun kehidupan keluarga yang bahkan berbeda dari apa yang orang tua pikirkan. Dan di dalamnya kemudian ada bisa banyak hal yang mengejutkan buat orang tua dan keluarga. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kisah Alkitab kita memperlihatkan tentang keterkejutan Maria dan Yusuf sebagai orang tua Yesus di dunia ini. Alkitab mengatakan di dalam peristiwa usia 12 tahun ketika mereka bersama-sama ke Yerusalem, terjadi peristiwa yang di luar dugaan mereka. Penulis Injil Lukas, jika kita membaca bacaan-bacaan kita dari Lukas pertama, maka tentu menggambarkan sejak semula bahwa Maria dan Yusuf telah disiapkan tentang kenyataan betapa spesialnya, betapa uniknya, betapa berbedanya anak yang mereka miliki. Bahwa Maria telah menyadari anak yang ia kandung dan lahirkan adalah titipan dari Allah, bukan dari hasil buah kasih antara Maria dan Yusuf. Yusuf pun tahu bahwa Yesus bukanlah anak dalam daging darinya, karena ia tidak punya andil apa-apa untuk kehamilan Maria. Ya, Maria dan Yusuf sebagai orang tua telah menyadari betapa berbeda dan istimewanya anak mereka. Namun tetap ketika Maria dan Yusuf, mereka mendidik, mereka merawat, mereka memelihara anak mereka, Yesus ini yang telah dipercayakan oleh Allah dan bahkan dia sendiri Allah yang datang dalam kehidupan manusia, di dalam keluarga kecil Maria dan Yusuf. Tetap terasa ada sebuah loncatan, ada keterkejutan pengalaman yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Betapa Yesus bertumbuh di luar apa yang mereka pikirkan, di luar pengetahuan mereka. Di dalam usia 12 tahun Alkitab khususnya Injil menurut Lukas mencatat Maria dan Yusuf melakukan perjalanan ziarah ke Yerusalem, dan perjalanan ziarah untuk ibadah pada waktu itu adalah sebuah hal yang wajib dilakukan dalam rangka Paskah selain juga dua masa raya lainnya, yaitu masa raya hari 7 Minggu atau Pentakosta dan Pondok Daud. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, perjalanan Maria dan Yusuf itu bukan hanya perjalanan mereka saja. Perjalanan ziarah menuju ke Yerusalem biasanya adalah sebuah perjalanan rombongan bersama-sama dengan keluarga besar serta orang-orang sekampung. Maria dan Yusuf berasal dari Nazaret, maka mereka berjalan bersama-sama dengan rombongan. Oleh karena itu bukanlah hal yang mengherankan bahwa membutuhkan waktu bagi Maria dan Yusuf untuk kemudian baru menyadari hilangnya Yesus saat mereka berjalan pulang. Maria dan Yusuf berpikir bahwa Yesus ada di antara rombongan perjalanan karena mereka bersama-sama dan itu adalah rombongan keluarga, rombongan orang-orang sekampung dari Nazaret. Namun demikianlah, di dalam perjalanan itu, tanpa disadari, maka tinggallah Yesus. Ayat 43 dari dalam Lukas ini mengatakan, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, lalu ayat 44 Alkitab mencatat bahwa mereka, Maria Yusuf menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Namun kalimat yang dicatat oleh penulis Injil Lukas bahwa tanpa diketahui orang tuanya
serta bahwa Maria dan Yusuf menyangka, punya pikiran, punya dugaan, hal ini bukan hanya menceritakan sebuah kronologi kisah, tapi kalimat yang mau disampaikan penulis Injil Lukas ingin menyadarkan para pembaca Alkitab dan juga kita bahwa ada hal-hal dalam kehidupan Yesus yang memang tak diketahui oleh Maria dan Yusuf. Ada hal-hal yang tak disadari, tak dipahami. Dan bukan hanya tentang peristiwa tertinggalnya Yesus di kota Yerusalem, namun juga tentang apa yang kemudian mewarnai kisah sejak kelahirannya sampai kemudian pengajaran dan kematiannya di atas kayu salib. Ada hal-hal yang luput dari pemahaman Maria dan Yusuf selaku orang tua terhadap anak mereka. Tidak heran bukan bahwa memang biasa kita sebagai orang tua kadang-kadang terkejut dengan apa yang bisa dikatakan dan dilakukan anak-anak kita. Khususnya ketika mereka telah beranjak dewasa. Apalagi bagi Maria dan Yusuf, ketika mereka memelihara Yesus, anak mereka bukanlah anak biasa, namun Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Maka di dalam pembacaan Alkitab kita dari Lukas pasal yang kedua di hari ini, Injil Lukas memberikan sebuah loncatan gambaran bahwa dari seorang bayi yang mungil, lalu yang kemudian di dalam usia 8 hari dibawa untuk disunat, sampai kemudian Yesus tampil menjadi seorang remaja di usia 12 tahun. Dan Yesus yang tampil di Bait Allah pada saat itu bersama-sama dengan para alim ulama, maka Maria dan Yusuf mendapati Yesus sedang bercakap-cakap bahwa ada hikmat, ada kecerdasan, ada pengetahuan yang diakui oleh para alim ulama, kaum ulama pada saat itu yang bercakap-cakap dengan Yesus tentang apa yang menjadi pemikiran-pemikiran dari Yesus yang kecil itu. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, Yesus sedang bersiap untuk meninggalkan asuhan Maria dan Yusuf, untuk kemudian berhadapan dengan orang banyak dan membagi pengajarannya bahwa ia harus berada di rumah Bapa, Sang Bapa. Karena disinilah kisah 12 tahun itu menjadi penting. Di dalam sebuah tradisi yang ada bahwa seorang anak yang sudah mencapai usia sekitar 12 tahun, maka masa itu adalah masa ketika mereka mulai memasuki pendidikan untuk belajar Taurat dan tradisi, serta tentu agama secara menyeluruh. Dan di dalam usia 12 tahun apa yang dialami oleh Yesus, bahwa Alkitab menceritakan Yesus telah dapat bertanya jawab dengan para alim ulama. Maka penulis Injil Lukas ingin memberikan sebuah pemahaman dan kesan bagi para pembaca Alkitab dan kita, bahwa hikmat yang dimiliki oleh Yesus dalam usia 12 tahun itu bukanlah sebuah hikmat yang sama dengan anak-anak pada masanya. Pengetahuan yang Yesus miliki dalam usia 12 tahun itu bukanlah ilmu pengetahuan yang sama dengan anak-anak lain pada masa itu yang memperoleh pengetahuan mereka dari hasil didikan para alim ulama. Bahwa kalau anak-anak pada masa itu, mereka di dalam usia 12 tahun itu justru dididik oleh para alim ulama. Justru di dalam usia 12 tahun Alkitab menceritakan Yesus bertanya jawab dengan para alim ulama yang membuat para alim ulama itu terkesima dengan jawaban-jawaban dari Yesus. Apa ini? Hal ini ingin mengajak kita untuk menghayati bahwa hikmat Yesus telah ada di dalam dirinya berasal dari Sang Bapa. Karena ia sendiri adalah Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Bahwa hikmat yang Yesus miliki bukanlah hikmat yang ada dari hasil didikan manusia. Dan bersama dengan usia Yesus yang bertambah, makin bertambahlah hikmat yang ia ajarkan kepada murid-murid orang banyak dan manusia tentang bagaimana seharusnya
kita hidup di hadapan Allah. Di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, bacaan kedua pada hari ini mengatakan tadi, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perkataan Kristus adalah perkataan yang kaya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dari versi Alkitab BIMK, maka dicatat ayat 16 itu berbunyi begini. Hendaklah ajaran-ajaran Kristus yang penuh berkat meresap ke dalam hatimu. Ajaran-ajaran Yesus itu bukan hanya membuat orang yang mendengarnya terkesima pada masanya, tapi memberi berkat. Dan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, maka kita juga memperoleh pengajaran-pengajaran dari Kristus. Dikatakan bahwa hikmat itu ada pada kita. Bahwa ketika kita memperoleh pengajaran Kristus, maka dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Bahwa berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan, kita bisa menjalankan hidup kita dengan baik bersama dengan orang-orang lain dalam kehidupan kita. Hikmat dan pengajaran kita sebagai manusia berbeda dengan hikmat dan pengajaran Yesus ketika Ia menjadi manusia. Hikmat dan pengajaran Yesus Ia miliki bukan hasil didikan manusia, namun karena Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Allah yang menjadi manusia itu yang mendidik, yang mengajar kita memiliki hikmat di dalam hidup kita sehari-hari. Alkitab kemudian dalam Injil Lukas melanjutkan peristiwa bahwa setelah percakapan antara Maria dan Yusuf yang mencari-cari Yesus, lalu kemudian Yesus ikut pulang kembali bersama Maria dan Yusuf. Ayat 51 kemudian mencatat, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus kembali pulang sebagai kanak-kanak dalam asuhan Maria dan Yusuf. Dan Lukas kemudian menutup kisah masa kanak-kanak Yesus yang penuh hikmat ini dengan keterangan bahwa Yesus bertambah besar dan berhikmat serta dikasih Allah dan manusia. Dan kita bisa melihat gaung kalimat itu dari pembacaan Samuel sebagai bacaan pertama kita pada hari ini. Betapa kerinduan kita bukan setiap anak-anak kita dapat bertumbuh memiliki hikmat, semakin bisa melakukan banyak hal dan ia bisa disayang oleh setiap orang yang mengenalnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita telah memperoleh hikmat dari pengajaran Yesus bagi kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Natal telah berlalu, kita telah menjalankan masa raya di dalam berbagai ibadah kita, dalam berbagai perayaan, bahkan mungkin juga kesempatan kita bersama-sama dengan keluarga merayakan Natal. Lalu apakah semua sukacita, semua keyakinan, semua damai sejahtera masa raya Natal itu juga berakhir ketika Natal 24-25 berlalu? Secara liturgis maka hari ini masih menjadi bagian masa raya Natal. Itu sebabnya kain mimbar masih berwarna putih sampai nanti di awal tahun 2022. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang kasih Tuhan, maka sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang telah menghayati peristiwa kelahiran Allah ke dalam dunia ini, maka tentu kita menjadi umat Tuhan yang terus dipanggil menghayati perkataan-perkataan Tuhan kita di dalam hidup ini. Semakin kita menjalankan usia kita, maka kita semakin membutuhkan perkataan Yesus yang penuh hikmat di dalam hidup ini.
Semakin kita menjadi seorang yang dewasa, semakin tahun-tahun hidup kita bertambah, semakin banyak hal pengalaman hidup kita. Maka semakin juga kita memerlukan pengalaman-pengalaman hidup kita bersama dengan Kristus. Sehingga kita juga bisa terus memperoleh jawaban-jawaban, kekuatan-kekuatan dan pegangan-pegangan bagi kehidupan kita sehari-hari. Di dalam dunia ini yang seringkali mendatangkan banyak pertanyaan dan kegundahan buat kita. Dan ketika dalam kehidupan ini ada begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab, ada begitu banyak kegundahan yang masih menjadi bagian hidup kita, dengan pandemi, dengan situasi keluarga, dengan keadaan ekonomi, dengan berbagai hal dalam hidup ini, mari kita menghayati bahwa semua kegundahan, semua pergumulan, semua pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita akan memperoleh keteguhan, kekuatan, dan inspirasi melalui perkataan dan hikmat yang Yesus telah ajarkan kepada para murid, orang banyak di dalam kisah-kisah Alkitab, namun juga pengajaran dan hikmat itu diberikan kepada kita. Maka di dalam menjalankan kehidupan kita ke depan ketika semua masa raya Natal ini pada akhirnya selesai, mari kita tetap menyimpan perkara di dalam hati kita bagi pertanyaan yang belum terjawab seperti Maria melakukannya, sambil membiarkan Tuhan terus bekerja dalam sepanjang hidup kita, memberikan kita hikmat, mengajar kita tentang bagaimana kita harus menjalankan hidup dengan baik, berkenan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Natal bisa berlalu, tapi kasih dan hikmat Tuhan tetap menetap bagi kita. Kiranya Tuhan menuntun kita. Amin. Mari kita hening sejenak. For the beauty of the earth, for the glory of the sky.
kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami bersyukur bahwa kami mengenal Engkau dan terlebih-lebih dikenal oleh Engkau. Allah yang telah memberikan kami hikmat dan pengajaran untuk hidup ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap panitia Natal di gerejamu, GKI Sunter, juga di berbagai gereja-gereja yang lain. Di dalam semua jerih lelah yang dilakukan bersama-sama dengan seluruh tim-tim digital untuk mengadakan masa raya Natal ini. Kiranya Engkau ya Tuhan yang terus memberikan sukacita di dalam pelayanan dan kehidupan mereka. Tuhan juga kiranya Engkau berkenan untuk terus menuntun gerejamu di dalam menjalankan kehidupan yang ada ke depan. Ketika kami menyongsong tahun yang baru, tentu ada begitu banyak harapan dan kerinduan kami ya Tuhan untuk tahun yang lebih baik. Maka biarlah kami membawa semua itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan mereka. Ketika ada pergumulan yang sulit untuk diselesaikan, ada banyak pertanyaan yang membuat seringkali menjadi gundah di dalam hidup ini. Ada banyak kecemasan dan kekhawatiran tentang situasi yang ada. Maka biarlah ya Tuhan setiap umat-Mu yang berada di dalam pergumulan memperoleh hikmat dari-Mu untuk memiliki keberanian menatap hari depan karena sungguh Engkau Allah yang menemani kami. Kami berdoa untuk setiap mereka yang bergumul di dalam kehidupan keluarga, relasi orang tua dengan anak, suami dengan istri, adik dan kakak, besan dan ipar. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah dalam kehidupan bersama-sama dengan seluruh keluarga, Engkau juga yang memberikan kami hikmat untuk terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Bagi setiap keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan di dalam relasi, komunikasi maupun juga hubungan mereka satu dengan lain, maka biarlah ya Tuhan setiap anggota-anggota keluarga dapat melakukan apa yang terbaik, mengatakan apa yang terbaik, dan mengupayakan setiap kehidupan keluarga yang terbaik, agar banyak hal yang terus juga mendatangkan damai sejahtera dan sukacita ketika keluarga hidup bersama-sama. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul di dalam pekerjaan atau usaha mereka. Mari Tuhan, Kau juga yang kiranya berkenan memberikan jalan keluar yang terbaik, sebuah daya tahan untuk menjalani sulit dan tantangan yang ada pada saat ini. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami di dalam studi yang mereka tekuni. Ketika proses untuk studi secara tatap muka terbatas mulai dijalani, dan sekolah-sekolah maupun juga kampus telah bersiap-siap untuk itu. Maka setiap protokol biarlah berjalan dengan baik, dan setiap anak-anak kami dapat menjalankan studi mereka di sekolah maupun di kampus mereka dengan menjalankan tatap muka secara langsung ataupun masih menjalankan online dengan semangat untuk menimba ilmu sebanyak mungkin sehingga mereka semakin memiliki wawasan yang luas dan siap untuk menjalani masa depan mereka.
Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa juga untuk musim penghujan pada saat ini Tuhan. Biarlah kami bisa mengantisipasi segala sesuatunya dengan baik. Dan musim penghujan ini juga dapat kami lewati dengan kondisi yang kondusif. Kami berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah-daerah, biarlah mereka terus memiliki kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk mengatasi situasi dengan juga ancaman banjir maupun juga dengan keadaan pandemi yang masih menjadi bagian kami, maupun juga di dalam mengupayakan pertumbuhan kehidupan kami sebagai bangsa dan negara ke depan. Berkatilah setiap aparat pemerintah di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang sedang berada dalam pergumulan kondisi kesehatan mereka, baik karena virus COVID maupun karena berbagai sakit yang lain. Kiranya Engkau terus memberikan kepada mereka sukacita untuk menjalani proses pemulihan mereka. Berkati dan sertai juga setiap keluarga yang merawat dan melakukan apa yang terbaik untuk keluarga mereka yang sedang sakit. Kami membawa doa ini Tuhan ke hadapan hadirat-Mu, karena kami percaya Engkau mendengar. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai wujud syukur kita akan kelahiran Kristus yang memberikan kasih karunia dan hikmat-Nya bagi kehidupan kita. 1 Tawarikh 19 ayat 29 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara, dan persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gereja. Kandang domba itu rumahnya, balungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera menengok juru selamat-Mu. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Hai malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Bayi itulah sang penebus dan juru selamat dunia.
Mari kita berdoa. Seperti para gembala yang datang ke Betlehem untuk melihat dan bersyukur atas kelahiran Juru Selamat, saat ini kami pun datang ke hadapan-Mu untuk bersyukur atas hikmat dan kasih karunia yang hadir dalam setiap jejak kehidupan kami. Inilah persembahan yang kami bawa kepadamu Tuhan. Kiranya hikmat ilahi memimpin setiap tangan yang mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, membawa sukacita dunia, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, Kristus yang lahir telah membawa sukacita bagi dunia. Terangnya selalu menerangi setiap langkah hidupmu. Sambutlah terangnya dengan meneladani hidupnya. Terus bertumbuhlah dalam hikmatnya, maka kita tidak akan pernah terpisah dari kasih-Nya. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Gang gembala bersukacita bertemu sang bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kalau wabah melanda dunia, kita merata berharap bersama Dia Sang Immanuel. Fajar baru kan tersingkap, sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita menerima berkat Tuhan.
Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran, yang lahir dalam hikmat dan kasih karunia Allah, memenuhi engkau dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pengertian. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu selalu, dari sekarang sampai selama-lamanya.